persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus akan memberkati Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat online, YouTube dan juga Facebook. Mari siapkan hatinya untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan terus ada atas kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan Engkau bertata sepenuhnya atas kehidupan umat-umat-Mu. Dan biarlah Engkau hadir, Engkau memberkati mereka yang sakit. Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Lewat ya Tuhan kebenaran firman-Mu, semua kami diubahkan ya Tuhan. Terima kasih, pimpin ya Tuhan menara doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dan Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari dari awal bersama-sama naikkan bunyi.
Katakan Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan dengan imannya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sembah Dia. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dan Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari lebih lagi. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Oh, bawa iman kami hari ini ya Tuhan, untuk kami melihat perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Ada perbuatan Tuhan, kuasa-Mu, Engkau sanggup Yesus. Oh, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berseru ya Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus, Dia sanggup memulihkan hidupku. Masalah kami, tak pernah terlambat janji-Mu, Yesus. Tolong kami ya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Ini doa kami ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Mari sembah Dia. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya, haleluya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja
Yesus Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Mari Bapak bicara yang di rumah-rumah, bawa hidupmu sembah Dia. Perbuatanmu besar ajaib. Perbuatanmu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama sembah Dia. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah. Mari lebih lagi. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Mari, sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Mari angkat tangannya, sembah Dia. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Yesus. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, ya kan? Aku akan menjawab engkau. Aku akan beritahukan kepadamu hal-hal besar, hal-hal yang tidak engkau pahami, engkau tidak ketahui. Saudara, saya ingin ajak ibu bapak yang hadir di menara doa ini kesempatan. Biarlah Tuhan, izinkan Tuhan berseru saudaraku, biarlah Tuhan taruh di hati saudara, ya, hal-hal besar, hal-hal yang tidak saudara pahami. Katakan, Tuhan, biarlah engkau beri aku penugasan untuk aku dapat melayanimu Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan Tuhan di tengah-tengah, ya kan, kehidupan saat ini. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Ada banyak orang bisa diselamatkan, ada orang bisa dikuatkan, ada banyak orang yang bisa ditolong. Biarlah Tuhan pakai kami, Tuhan pakai aku dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, baik itu waktu, itu bakat, bahkan uangku ya Tuhan. Hari ini kami bawa ya Tuhan hidup kami, hidupku ya Tuhan kepadamu. Tuhan, aku bawa setiap anak-anakmu yang ada di menara doa ini. Banyak hal Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Banyak kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah limpahkan buat kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari lubang kebinasaan. Engkau yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahkan Tuhan, Engkau yang memuaskan hasrat kami dengan segala kebaikan-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami berkata, pakai kami ya Tuhan. Tuhan, lengkapi kami dan karunia-karunia Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Aku percaya mujizat masih ada. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami rindu dipakai Tuhan dengan cara yang lebih besar lagi, lebih ajaib lagi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, aku berdoa untuk setiap gunung-gunung ya Tuhan. Segala pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi anak-anak-Mu saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, Kau berikan kuasa untuk memindahkan gunung ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang setia hadir di menara doa ini ya Tuhan. Bawa kami untuk terus bertumbuh di dalam iman. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya, yaitu belajar bagaimana memiliki iman yang dapat memindahkan gunung. Saudaraku, apa maksudnya? Mari kita akan lihat dan kita akan baca dari Matius 17 ayat 20. Saudara, di dalam Injil ada 3 kali Tuhan berkata ya, di Matius, Markus dan Lukas tentang iman memindahkan gunung. Saudara,
sampai 3 kali berturut-turut. Saya percaya saudara bahwa ini hal yang penting saudaraku. Yang Tuhan mau kita mengerti saudaraku Yesus. Mari kita akan baca ayatnya. 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Katakan amin. Nah, Tuhan Yesus memberikan janji kepada kita, yaitu satu kekuatan kuasa untuk memindahkan gunung. Ya. Definisi daripada gunung adalah sesuatu yang terlalu besar untuk dipindahkan. Saudaraku, saudara tahu ya kan, ini gunung yang nampaknya sulit. Gunung ada yang nampaknya sulit, nampaknya mustahil untuk bisa dipindahkan. Nah, berdasarkan 2 ayat ini saudara, Matius 17 ayat 20, saya mendapatkan satu pengertian ya kan, bahwa untuk kita bisa memiliki namanya kekuatan, kuasa untuk memindahkan gunung saudaraku, ada 2 hal yang harus kita lakukan, 2 hal penting saudara. Yang pertama, saudara dan saya harus berpikir besar. Katakan bersama saya, harus berpikir besar. Orang yang berpikir besar adalah orang yang berpikir apa saudaraku? Bukan berpikir negatif. Ya kan, pesimis. Berpikir besar artinya apa? Ada kalimat terakhir yang Tuhan katakan. Apa saudara? Kalimat terakhirnya apa saudara? Tidak ada yang mustahil bagimu, kata Tuhan. Tuhan sedang menunjuk siapa? Para murid. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Tuhan katakan tidak ada yang mustahil kalau saudara tanamkan di dalam pikiran dan hati saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Otomatis saudara punya pikiran yang apa? Yang besar. Katakan amin. Ya. Mungkin saudara merasa bahwa masalah atau gunung saudara begitu besarnya. Sehingga saudara kan sulit, mustahil dan lain sebagainya untuk dipindahkan. Saudara, saya ingin katakan kenapa kita bilang tidak mustahil bagi orang percaya. Karena kita mempercayai Tuhan yang jauh lebih besar daripada gunung kita. Katakan amin, ya kan? Katakan amin. Jadi sekarang begini saudaraku. Ya, hal besar apa yang saudara sedang pikirkan? Ada nggak saudara pikirkan hal besar yang saudara sedang pikirkan, saudara sedang doakan hari-hari ini? Saudara, coba saudara mulai pikirkan hal besar. Saya rindu saudara, hal yang saya pikir ada gini. Ya, gembala pembina kita Pak Niko katakan tentang generasi Yeremia. Generasi daripada anak-anak kecil, anak-anak muda yang takut Tuhan, cinta Tuhan mati-matian. Saudaraku, yang mau melakukan firman, yang mau melaksanakan amanat agung. Dari situ saudara mulai terpikir dalam saya. Dalam doa saya selalu adalah bahwa Tuhan, biarlah anak-anak muda ini ada satu lawatan kegerakan yang besar untuk anak-anak muda. Saya percaya bahwa gereja-gereja saudaraku yang mau bergerak di dalam sekolah minggu, GC, youth, pemuda. Saudara perhatikan, coba doakan dengan lebih. Hari-hari ini ada satu lawatan Tuhan yang besar. Penuaian yang besar. Katakan amin saudaraku. Nah kita saudaraku secara khusus Tuhan taruh di hati saya untuk membangun sekolah Bethesda. Sekolah ini saudaraku, inilah tempat saudara pemuritan, pembentukan karakter. Tempat daripada membentuk, melahirkan generasi Yeremia. Generasi Yeremia. Saudara, tentang karakter ini paling penting saudaraku. Kalau sudah anak-anak dididik dengan kecerdasan spiritual, otomatis kecerdasan intelektualnya ini akan terbuka. Jadi didasarkan, saya ingin yang sekolah ini yang nantinya saudara, sekolah Bethesda, dia tekan kepada kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Ya kan? Selain daripada kecerdasan intelektual. Dan akhirnya mereka punya kecerdasan untuk menyelesaikan masalah dalam hidup mereka. Hal besar apa? Saudara bisa berkata pada Tuhan, pakai aku Tuhan. Saudaraku, ya kan, pakai aku.
Di dalam Matius 9 ayat 29 itu ayat yang sangat terkenal mungkin saudara. Yang berkata begini, Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara, pada waktu kita membaca ini, apa artinya waktu kedua orang buta yang berkata bahwa Tuhan sembuhkan aku. Kata Tuhan, apa kamu percaya enggak? Ya, kami percaya. Lalu Tuhan jawab apa saudara? Jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa artinya saudara? Apa arti sini? Seberapa efektifnya kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Seberapa besar Tuhan akan memberkati kita. Seberapa besar kuasa Allah, kekuatan Allah akan dilimpahkan dalam hidup kita. Seberapa besar Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaannya. Semuanya itu tergantung dari apa? Apakah saudara percaya kepada Tuhan? Tergantung daripada iman kita. Itu yang pertama. Efesus 3:20 katakan apa saudara? Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Tuhan mau minta kita, coba kamu pikirkan hal yang besar. Doakan hal yang besar. Dan aku akan melakukan jauh lebih besar daripada itu. Karena aku sudah memberikan kepada kamu apa? Kuasa dalam dirimu. Jadi yang pertama saudara harus punya apa? Saudara harus punya impian yang besar. Punya doa-doa yang besar. Katakan namanya saudara, harus punya visi yang berdoa. Yeremia 3:33 katakan, berseru kepadaku. Aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahu kepadamu hal-hal apa? Besar. Hal-hal besar yang kamu tidak pahami. Itu yang pertama saudara harus punya ini dulu. Kalau saudara gak punya cita-cita, saudara gak punya tujuan, saudara tidak tahu mau pergi kemana. Harus punya tujuannya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara. Nah, untuk mencapai tujuan ini, Tuhan kasih tahu kepada kita. Yang kedua, ini hal penting kedua yang harus. Pertama, berpikir besar. Yang kedua adalah kita harus membangun kebiasaan. Menumbuhkan iman sedikit demi sedikit dengan tekun dan disiplin. Sekali lagi. Saudara harus membangun kebiasaan untuk menumbuhkan iman sedikit demi sedikit dengan tekun dan disiplin. Katakan amin. Apa artinya sini? Coba kita baca lagi. Matius 17 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa? Iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Katakan amin. Katakan amin. Apa maksud iman sebesar biji sawi? Saya dapat pengertian begini saudaraku. Iman sebesar biji sawi yang Tuhan maksud. Saudara tahu biji sawi enggak? Biji sawi biji yang sangat kecil. Ketika biji ini atau benih ini ditanam saudara, itu akan menghasilkan pohon yang sangat besar. Tempat di mana burung-burung semuanya itu bersarang dan berteduh di situ. Nah Tuhan berkata bahwa walaupun ini kecil, jangan remehkan hal kecil. Ya kan, iman sebesar biji sawi, Tuhan berkata bahwa kalau iman selalu ada tindakan. Katakan amin. Ada satu langkah. Ya kan, dikatakan iman yang hidup adalah ya kan, di mana saudara mendengar firman dan melakukannya. Itu namanya iman. Jadi kalau bicara tentang iman sebesar biji sesawi, Tuhan mau kasih perumpamaan tentang apa? Langkah menumbuhkan iman sedikit demi sedikit dengan tekun, konsisten, dan penuh disiplin setiap hari. Ini penting saudara. Saudara akan melihat ada satu perubahan. Karena saya dapatkan begini, perubahan besar dalam hidup kita itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan dengan tekun, konsisten, dan disiplin setiap hari. Katakan amin. Mulai dengan yang rohani dulu. Dengan yang rohani dulu. Ya kan? Saya melihat ini udah dibuktikan. Kalau saudara jemaat GBI MPI, ya kan, Palembang, atau masuk di dalam rayon 15. Ya kan? Coba kalau kita lihat ke belakang. Daripada pelayanan gereja kita tahun 97.
98, 99. Ini gereja masih seperti kayak biji sesawi. Kecil. Tetapi punya apa saudara? Konsistensi. Untuk masuk menara doa setiap hari. Jam 10. Ini hal yang sepele. Kami masuk menara doa tiap hari jam 10. Saya bersama dengan semua full timer pengerja. Dan juga jemaat yang rindu untuk berdoa. Jam 10 tiap hari. Saudara, disiplin ini. Saudaraku, terus kami jaga. Bagaimana setiap ibadah harus ada pujian penyembahan. Masuk hadirat Tuhan. Ini hal yang sepele saja. Doa dan lain sebagainya. Lakukan. Membawa latihan-latihan seperti ini. Dan kami lihat dampaknya. Tuhan percayakan satu sampai akhirnya kita ada hari ini. Yang percaya katakan amin. Ini benar. Harus punya pikiran yang besar. Lalu saudara harus terjemahkan dengan apa? Langkah-langkah kecil. Katakan amin. Harus punya pikiran besar, visi besar, cita-cita besar. Lakukan dengan langkah yang kecil. Konsisten dan penuh disiplin. Ada 3 kebiasaan yang harus dilakukan untuk menumbuhkan iman sedikit demi sedikit. Saudaraku, yang pertama, ini sederhana sekali saudaraku. Saya mau ulang lagi hari ini. Yaitu apa? Saudara harus apa? Membaca dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Katakan amin. Ini penting. Saudaraku, coba kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 2 ayat 13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ini ayat jadi rema buat saya. Saudara coba, ini ayat bisa saudara baca, renungkan, dan hafalkan. Masukin, saudara. Lihat di sini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima apa? Firman Allah yang kami beritakan bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai apa? Firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Apa arti daripada tulisan Paulus kepada jemaat di Tesalonika? Paulus sedang menjelaskan bagaimana kuasa firman itu bekerja di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika mau apa saudara? Menerima. Saudaraku, mau menerima firman yang diberitakan. Saudaraku, bukan sebagai perkataan manusia yang diperdebatkan. Lalu orang yang memberitakan diserang habis-habisan. Ini bukan perkataan manusia. Mereka menangkap. Ini adalah firman Tuhan yang diberitakan. Saudara, ini firman Tuhan. Lalu mereka apa? Kalian tidak menganggap ini sebagai perkataan manusia. Tetapi perkataan firman Tuhan yang kamu percayai. Ya kan? Yang di dalamnya kamu percaya. Wow, luar biasa saudara. Jadi bagaimana firman Tuhan dapat bekerja dalam diri kita, saudaraku, artinya saudara. Jadi yang pertama nih, saudara, saya harus menerima firman. Artinya menerima tuh gitu, kan? Nerima tuh kayak macam terimalah makanan. Kalau dikasih makanan, terima, masukin ke dalam mulut. Kunyah, baru telan. Ketika saudara baca Alkitab, saudaraku, saudara terima itu. Katakan amin saudara. Sebagai apa? Firman Tuhan. Ketika saudara dengar khotbah dari gembala saudara, pemimpin saudara yang saudara percayai, ini hamba Tuhan, saudara terima itu sebagai firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu begini, gimana kita bisa ya saudaraku ya, bagaimana tuh firman bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau firman itu tidak ada dalam diri kita. Maksud saya begini. Bagaimana saudara bisa mewujudkan janji firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa punya pikiran yang besar. Saudaraku, ya kan? Kalau saudara tidak mengetahui janji firman Tuhan itu. Dan janji firman itu tidak ada dalam pikiran dan hati kita.
Nah, oleh karena itu saudara dan saya harus menerima firman. Harus memasukkan firman Tuhan secara teratur setiap hari. Supaya apa? Kuasa firman Tuhan dapat bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Karena Tuhan tuh bekerja melalui apa? Firman-Nya, saudara. Doa itu mengaktifkan daripada firman yang kita pernah baca, pernah kita ketahui. Katakan amin, saudaraku. Ya, banyak orang jadi frustrasi karena firman inilah yang menumbuhkan iman. Iman ini mengaktifkan Allah bekerja. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, jadi firman Tuhan itu seperti obat sebenarnya, seperti obat, ya. Saudara tidak akan pernah bisa berharap bahwa obat itu bisa memberi manfaat untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara kalau saudara simpen obat itu di rak. Obat saudara dan saudara tidak minum. Demikian pula firman Tuhan. Banyak orang Kristen punya Alkitab. Tetapi Alkitabnya cuma tersimpan di rak buku. Ya kan saudara, dari sejak beli. Ya kan, sampai hari ini. Mungkin belum pernah dibuka Alkitab itu. Saudara, tetapi saudara tidak. Tiap hari buka Alkitab. Katakan amin saudaraku. Ya, Alkitab itu harus apa? Harus dibaca. Ya kan? Supaya Alkitab ini, firman Tuhan ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Katakan amin. Nah, Mazmur 119 ayat 11 dan 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Jadi kalau kita tidak ingin berdosa terhadap Tuhan. Kita harus simpan firman Tuhan di dalam pikiran kita dan hati kita. Katakan amin. Saudara harus masukkan firman Tuhan ke dalam diri saudara. Karena firman Tuhan inilah yang jadi garis kehidupan antara kita dengan Tuhan. Amin saudaraku. Saya dorong saudara, ini yang penting. Langkah kecil ini adalah apa? Tiap hari baca Alkitab. Bagaimana caranya baca? Nah, saya ingin saudara membebaskan saudara dari rasa bersalah. Ya kan, aduh aku gak baca Alkitab. Kan banyak tuh hamba Tuhan, termasuk saya juga mungkin pernah atau tidak pernah. Yang selalu berkata bahwa kita harus baca Alkitab. Ya kan, satu hari 5 pasal sampai 10 pasal. Ya kan, siapkan waktu 1 jam minimal. Itu baca Alkitab dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa Alkitab nggak pernah nulis bahwa kita harus baca Alkitab minimal satu hari 1 jam. Enggak, saudaraku. Saya ingin ajak saudara gini, coba baca Alkitab, ya kan? Jangan seperti kayak mau ngabisin pasal. Mau ngabisin, ngerti gak? Mau ngabisin pasal. Yang penting sudah baca, jadi lega lah, hilang deh rasa besarnya. Aduh, yang penting udah baca, ya amin. Gak dosa lagi dah aku. Untuk tenteramkan, enggak gitu. Saudara, kita sedang membangun iman yang bisa memindahkan gunung. Kalau saudara memang mau membangun iman yang bisa memindahkan gunung. Ya, saya sudah jelaskan beberapa hari yang lalu tentang gunung itu bicara tentang mungkin ada sifat, ada kebiasaan, ada kejelekan, kebiasaan buruk dalam diri kita yang kita tahu ini akan menghancurkan kita. Tapi kita gak bisa lepas dari ini. Itu namanya gunung. Yang kedua, mungkin kita punya penyakit yang kita tahu Tuhan tuh mau kita ini sembuh. Tapi kok gak sembuh-sembuh, itu bisa jadi gunung buat kita. Karena waktu kita untuk pulang ke surga belum. Tuhan mau supaya hidup kita bisa efektif dan berbuah. Katakan amin. Itu gunung. Yang ketiga, gunung itu bisa berupa orang-orang di sekitar kita. Atau orang tertentu yang benar-benar bikin kita susah. Bikin kita capek. Bikin kita terluka. Itu gunung. Yang dimana kita gak bisa lepas dari orang ini. Kita gak bisa lari dari orang ini. Itu gunung. Gunung sesuatu yang kita gak bisa pindahkan. Ngerti gak saudaraku? Atau mungkin saudara sedang menghadapi utang. Karena saudara gagal dalam keuangan. Saudara tahu saudara gak bisa lunasi utang ini. Dan kelihatannya ya kan gunung ini makin besar. Itu bisa jadi gunung. Atau saudara punya anak. Maaf, saudara mungkin anak yang membutuhkan perhatian khusus. Entah itu autis atau sedang sakit.
atau bermasalah anak saudara. Itu jadi gunung. Saudara sudah coba usahakan, tapi tidak bisa. Nah, dengar baik saudaraku. Tuhan bilang, saudara dan saya harus ketika saudara hadapi gunung, saudara harus punya pikiran yang jauh lebih besar dari gunung saudara. Dengan berpikir dan berkata, tidak ada yang mustahil bagi saya, orang yang percaya pada Yesus. Karena Yesusku lebih besar daripada gunungku. Yang mengerti katakan amin. Nah, untuk bisa punya kekuatan, untuk bisa memindahkan gunung ini, itu kan butuh tangan Tuhan. Nah, tangan Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Lewat apa? Kuasa firman. Kuasa firman yang mana? Kuasa firman yang kita terima setiap hari, sedikit demi sedikit, saudaraku. Oleh karena itu, kalau baca Alkitab, usahakan saudara baca seperti orang itu bicara atau berdialog dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Baca Alkitab kalau saya itu selalu seperti kayak Tuhan lagi ngomong sama saya. Saya gak mau buru-buru. Gak mau cepet-cepet. Kalau misalnya ada satu firman yang enak, yang pas, saya diam sejenak, baca lagi, pikirin lagi. Ya kan? Doakan dan katakan, iya Tuhan, aku mau ini terjadi. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi saudara harus luangkan waktu, ya kan? Seberapa lama yang saudara bisa lakukan pada saat itu untuk bisa memasukkan perkataan firman Tuhan ke dalam diri saudara. Katakan amin. Kalau saudara punya waktu 1 jam, ya saudara luangkan waktu untuk baca Alkitab 1 jam. Katakan amin. Jadi maksud saya itu saya kasih contoh begini saudara. Memang ada saatnya saudara dan saya, kita tuh bisa makan. Ya kan makan selama bisa 1 jam kita makan. Dengan menunya mungkin ada 7 menu. Pakai taplak warna putih. Lalu ada lilin di situ saudaraku. Dan kita makan. Saudaraku selama 1 jam. Ada waktu kita bisa makan 1 jam. Katakan amin saudaraku. Tapi ada saatnya kita nih kayaknya gak ada waktu untuk bisa makan 1 jam. Ya kan kita tak buru-buru. Kita cukup ambil mungkin apa saudara sarapan berupa apa? Mungkin Indomie goreng. Masak sebentar. Gak nyampe 10 menit langsung makan. Selesai. Ngerti saudaraku? Begitu pula dengan firman Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang ada kalanya saudara cuma punya waktu. Mungkin 10 menit. Yaitu luangkan waktu 10 menit. Saudara gunakan itu baca Alkitab. Tapi bacanya, kalau saudara makan kan enggak telan-telan gitu kan. Karena mau buru-buru cepat gitu. Ya enggak, bisa sakit perutnya. Pencernaan enggak bagus. Walaupun waktunya sedikit waktu makan. Saudara harus kunyahkan makanan itu. Saudara kunyah, saudara bisa nikmatin lalu minum pelan-pelan. Supaya masuk ke dalam pencernaan. Kalau saudara punya waktu 1 jam, baca Alkitab artinya. Coba baca, pikirkan, renungkan, hafalkan. Sampai masuk di dalam diri. Lalu berkata, thank you Tuhan aku dapetin ini. Pikiran yang baru. Kalau 10 menit, ya 10 menit. Kadang-kadang cuma 1 menit. Cuma punya 1 menit kadang-kadang. Ya baca Alkitab 1 menit. Intinya saya mau katakan saudara bahwa jangan terburu-buru untuk baca Alkitab. Tapi masa sih tiap hari cuma 1 menit sih? Aduh terlalu deh. Ngeliatin Instagram bisa berjam-jam. Masa untuk baca Alkitab? Saudara bisa ini bicara tentang apakah saudara serius gak sih mau pindahin gunung? Katakan amin saudaraku. Ya gunung bisa, itu gunung pribadi. Tapi ada juga visi yang Tuhan beri saudaraku. Ya kan? Yang dimana ini melampaui kemampuan kita. Kemampuan saudara. Ini loh, saya ditugaskan untuk buat seperti ini. Saya tidak mampu. Saya tambah lagi 1 saudaraku. Ini soal sekolah Bethesda. Setiap kali mama-mama datang, 10 mama-mama bawa anaknya. Itu saya dapat informasi. Paling tidak ada 5 orang yang anaknya autis. Saudaraku, waduh. Akhirnya yang 5 kita harus tolak. Karena kita gak punya guru yang nangani anak berkebutuhan khusus ini. Kita cuma terima 5. Saudaraku,
Ya kan? Lalu dari 5 yang kita observasi tidak autis, tetap kita harus tes secara psikologinya. Apakah bisa nggak ngikutin? Lalu kami ngomong, saya sama istri kita ngomong. Kayaknya kita perlu loh supaya 10 mama bawa anak, 10 mama bawa 10 anak. Semuanya kita terima. Yang autis. Jadi artinya apa? Yuk kita buka kelas autis. Kelas untuk segini kan. Saya bilang, tapi kita gak punya kemampuan itu. Kita gak punya kemampuan. Ini bicara tentang berpikir besar. Ini bicara visi. Ya kan, kalau kita bisa meringankan daripada beban mama-mama yang anaknya kena autis. Dan kita bisa sama-sama berjuang untuk layani anak ini. Punya masa depan terbaik. Saya rasa itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tapi langkahnya adalah apa? Kita harus serius untuk membangun iman sedikit demi sedikit. Katakan amin. Saudara, salah satu caranya adalah kita harus memasukkan firman Tuhan. Katakan amin saudara. Ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa mempercayai sesuatu kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu. Maksud saya begini. Kita harus mengetahui firman. Kenapa harus bacanya pelan sampai kita bisa mengerti, menguasai firman ini. Ayat ini, oh janjinya begini tuh. Maksudnya begini tuh. Supaya saudaraku ya, kalau kita mengetahui, kita bisa mempercayai dan kita menantikan untuk melihat kuasa firman itu bekerja dalam hidup kita. Amin saudaraku. Seringkali kita gak terlalu yakin. Kita iman seyakin-yakinnya diiman-imanin begitu. Tapi gak ada dasar firmannya. Makanya saya senang. Saya suka ada beberapa teman. Kalau doa bukan cuma doa saudara. Tapi ada firman-firman yang keluar dari doa-doa dia. Yang diucapkan. Kenapa? Pasti orang ini adalah orang yang suka baca firman. Hafalkan firman. Dan didoakan lagi firman itu. Itu yang pertama. Saya bisa ngerti ini latihan sederhana. Tetapi ini adalah prinsip untuk melihat bagaimana Tuhan bisa memindahkan gunung kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara Yesus ya, yaitu bahwa saudara harus menyatakan segala kebutuhan saudara kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Ya betul, Tuhan tahu Pak Sabta segala kebutuhan saya. Ya kan? Kenapa saya harus doa lagi, harus minta lagi? Dengar baik saudara, Tuhan ingin punya hubungan, punya komunikasi. Yang ngerti katakan amin. Nah ketika saudara dan saya berdoa, ya kan, menyatakan segala kebutuhan kita, maka di mata Tuhan, doa itu adalah salah satu bentuk daripada apa? Kerendahan hati. Di mana kita percaya dan mengandalkan Tuhan, ya kan, untuk segala kebutuhan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya, saudara Yesus. Nah, Filipi 4 ayat 6 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan adalah jangan biasakan hidup dalam kekhawatiran. Sebaliknya, ketika kita khawatir, ya kan, tentang apapun, saudara dan saya harus menyatakan apa yang kita khawatirkan. Yang kedua, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Katakan amin saudara. Biasakan. Langkah kecil yang harus saudara biasakan. Pertama baca Alkitab. Yang kedua adalah berbicara kepada Tuhan. Nyatakan apa yang saudara butuhkan. Ya kadang perlu waktu memang yang khusus untuk bicara. Tetapi Tuhan juga mau ada waktu khusus pagi, malam, siang atau sore untuk berdoa sama dia. Tetapi Tuhan juga mau sepanjang hari kita berdialog dengan Tuhan.
Katakan amin saudara. Ini kita omong sama Tuhan. Biasakan menyatakan kepada Tuhan segala kebutuhan. Ya kan? Dalam doa dan ucapan syukur. Karena doa ini alat nomor 1. Untuk apa? Memindahkan gunung. Doa, Tuhan berkata, ya kan? Kalau kamu punya iman sebesar-besar, kamu bisa berkata pada gunung ini. Pindah, dia akan pindah. Waktu saudara berdoa, saudara bisa berkata. Katakan amin saudara. Dia. Saudara dan saya, kita tidak akan pernah bisa memotong satu papan tanpa gergaji. Kita nggak akan pernah bisa memaku tanpa palu. Begitu pula, kita tidak akan pernah bisa memindahkan gunung kalau kita tidak berdoa. Yang mengerti katakan amin. Kita berdoa karena kita punya apa? Janji Tuhan. Doa kita adalah doa sesuai dengan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yakobus 4 ayat 2 katakan, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tetapi saudara ingat soal doa ini gini saudaraku. Ini yang keunikan dari doa. Saudara perhatikan ini. Terkadang ya Tuhan mengubah apa yang kita inginkan. Maksud saya begini saudaraku. Ya, ketika saudara menginginkan sesuatu, misalnya menginginkan pria ini atau gadis ini menjadi suami atau istri saudara untuk saudara nikahi. Semakin saudara doakan dia, kok tiba-tiba saudara makin menyadari satu ketakutan untuk menikah sama dia. Saudara takut menikah sama dia. Nah itu tanda, satu tanda. Kok hilang gak damainya? Harusnya kan makin didoain makin damai, betul gak saudara? Tapi kok gak ada damai? Nah itu tanda Tuhan sedang mencegah saudara untuk menikah dengan orang itu. Karena Tuhan tidak mau sepanjang hidup saudara penuh dengan linangan air mata. Air mata saudara cukup untuk yang lain, untuk jiwa-jiwa. Katakan amin saudara, biarlah rumah tangga yang saudara bangun nanti, ya kan, adalah rumah tangga yang akan menginspirasi banyak orang. Yang mengerti katakan amin. Mungkin saudara punya keinginan untuk bisnis ini, atau pergi ke sini, atau ingin membeli ini. Ketika saudara doa makin kuat doanya. Kalau tiba-tiba makin didoakan, makin hilang keinginan. Itu tanda, saudara jangan teruskan itu. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Ini keunikan doa. Tapi ketika saudara doakan, makin mantap, makin damai, makin iman, makin naik. Itu tanda. Jangan hentikan doa saudara. Teruskan sampai Tuhan menjawab doa saudara. Nah ini kita harus biasakan seperti itu. Ya, yang ketiga, kebiasaan apa yang? Langkah kecil apa yang harus kita buat? Pertama baca Alkitab, kedua berdoa. Ya kan, untuk mengatasi daripada kekhawatiran. Yang ketiga, saudara harus mengampuni orang yang bersalah. Ini sehubungan dengan iman yang memindahkan gunung. Saudara tahu, ya Tuhan tuh berbicara sampai 3 kali hal memindahkan gunung. Dan 2 kali, saudara, Tuhan bicara tentang apa? Pengampunan. 2 kali Tuhan bicara tentang pengampunan. Untuk bisa memindahkan gunung. Ya kan? Tuhan mau bilang gini, kamu gak akan pernah bisa memindahkan gunung kalau kamu tidak mengampuni. Menolak untuk mengampuni. Menyimpan kesalahan orang. Menyimpan kebencian dan kepahitan. Kamu tidak bisa memindahkan gunung. Justru akan muncul gunung-gunung baru. Kalau kamu hidup di dalam kebencian dan kepahitan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Jadi itu begitu pentingnya mengampuni saudaraku. Rupanya saudara. Kenapa perlu mengampuni? Karena ini salah satu daripada tindakan iman. Katakan amin. Kita sudah banyak sekali. Orang Kristen kalau bicara soal pengampunan. Mendengar firman soal pengampunan. Sudah kenyang dengan hal itu. Tetapi masalahnya sangat sulit. Khotbah tentang baca Alkitab. Khotbah tentang doa. Khotbah tentang mengampuni. Itu khotbah-khotbah yang udah dari kita sejak sekolah minggu. Sampai setua ini, itu yang kita dengar. Tetapi kalau kita bisa lakukan setiap hari. Sepanjang hidup kita. Maka saudara akan melihat banyak gunung-gunung yang bisa dipindahkan. Hal-hal besar terjadi dalam hidup saudara. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Dan masalahnya banyak orang Kristen. Banyak kita tidak mau lakukan itu. Kita tinggalkan untuk baca Alkitab. Kita tinggalkan untuk berdoa, memuji, menyembah.
Kita simpan, saudaraku, kebencian kita, kepahitan kita. Kita tolak untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita. Saudara, hari ini adalah hari di mana kalau saudara mau hidup dengan kekuatan Tuhan, hidup di dalam kuat kuasa Tuhan, kuat kuasa yang bisa memindahkan gunung. Hari ini saudara ambil keputusan, Tuhan, aku ingin baca Alkitab setiap hari. Ada firman-firman yang akan aku masukkan dalam hidup saya. Katakan amin. Tidak cukup saudara cuma makan firman seminggu sekali dengar khotbah di gereja. Yang seperti saudara juga gak bisa lah seminggu sekali makan dan minum. Hari Minggu makan minum. Senin sampai Sabtu saudara tidak makan tidak minum. Saudara akan mati. Karena manusia hanya bisa ya kan tahan tidak makan tidak minum. Itu paling lama 3 hari 4 hari. Saudara bayangkan secara rohani pun Alkitab adalah itu makanan rohani kita. Katakan amin saudara. Baca Alkitab. Berdoa. Saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Naikkan doa pujian penyembahan. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Untuk menyegarkan daripada jiwa kita. Yang terakhir adalah apa saudara? Pengampunan. Yang mengerti katakan amin. Di mana? Di sini ada kasih. Ya saudara. Yang kasih Kristus tanpa batas. Bagian kita adalah tanam iman. Miliki iman sebesar biji. Lakukan langkah-langkah kecil. Jangan abaikan yang kecil ini. Karena yang kecil ini, saudaraku, akan menghasilkan satu perubahan besar dalam hidup kita. Tutup mata kita akan berdoa. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Turunkan Tuhan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini. Beri kami keberanian untuk berpikir besar. Mendoakan hal-hal besar. Berseru padamu ya Tuhan. Mengharapkan suatu hal besar dari Tuhan. Dan beri kami Tuhan kemampuan untuk mengambil langkah-langkah kecil. Keputusan-keputusan kecil. Yang kami percaya akan menghasilkan satu perubahan besar dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan kami tidak akan, ya Tuhan mulai hari ini. Kami akan makan firman Tuhan setiap hari. Kami akan baca, kami akan renungkan firman-Mu. Tuhan kami membiasakan diri Tuhan untuk banyak berdoa. Kalau kami ya Tuhan menumpuk hidup kami tanpa doa, maka ada kekhawatiran yang akhirnya stres dalam hidup kami. Tapi kalau kami suka berdoa, menyatakan ketakutan, kekhawatiran kami kepadamu, menyatakan apa yang menjadi kebutuhan kami kepadamu, sambil memuji dan bersyukur padamu, maka damai sejahtera-Mu akan memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan beri kami kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Tuhan sudah mengampuni kami. Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, salah kami Tuhan. Dengan mati di salib, biarlah kami akan melihat ya Tuhan, diri kami ya Tuhan adalah orang-orang yang diampuni. Dan kami mau mengampuni orang yang menyakiti kami Tuhan. Berkat-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan persepuluhan, persembahan syukur mereka untuk ya Tuhan pelayanan di gereja ini. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar ya Tuhan, kami akan makan perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukanlah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Rabu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.